Ada yang menyampaikan lansia kok koyo cah cilik maneh gitu ya. Iya, karena namanya orang tua itu kan pasti butuh untuk ya disapa, iya di apa ya diperlakukan dengan baik begitu. Ada beberapa pengaruh yang akhirnya membentuk seorang atau berperilaku ataupun apa ya istilahnya itu, kok seseorang bisa begini, kok seseorang bisa begitu gitu ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu dirinya sendiri gitu ya. Dirinya sendiri itu sangat mempengaruhi gitu. Bagaimana dirinya itu memiliki aspek knowledge yang bagus, aspek open mind gitu ya. Jadi cara berpikirnya sudah membaik begitu ya. Lalu dari aspek dirinya berarti aspek kesehatannya dijaga dan sebagainya, begitu itu mempengaruhi. Yang kedua memang ada aspek lingkungan gitu ya. Aspek lingkungan itu tidak hanya aspek lingkungan fisik, tetapi lingkungan ya keluarganya, iya circle dia begitu ya, itu sangat mempengaruhi sekali begitu. Yang terakhir aspek komunitas gitu ya. Jadi aspek yang memang lebih luas gitu ya. Aspek komunitas itu ya di situ ada sarana prasarana, ya ada aspek dari pemerintah juga, aspek dari masyarakat. Akhirnya membentuk apakah lansia itu kok ada yang wise, ada yang tidak wise, ada yang makin makin sepuh kok malah makin emosinya tinggi begitu ya. Itu faktornya macam-macam gitu ya. Jadi memang wajar ketika memang ada penurunan fungsi tubuh pada saat proses menua gitu ya. Bahkan proses menua itu ada yang menyampaikan mulai umur 30 tahun. Ada fungsi 1% pada tubuh kita yang menurun pada saat usianya 30 tahun. Nah, sehingga itu perlu ada semacam pengelolaan gitu ya. Dari aspek terutama aspek fisik. Bagaimana dari aspek pola makan, pola tidur gitu ya, pola aktivitas fisik, ya itu penting sekali gitu ya, karena aspek kesehatan. Yang kedua aspek psikologinya, aspek pengelolaan emosi, itu yang penting sekali. Bagaimana mereka bisa mengendalikan marah, mengendalikan keinginan yang akhirnya agak sulit terwujud. Nah itu kan mesti diatur. Yang ketiga yaitu aspek spiritual. Karena ketika fisiknya mungkin ada penurunan, emosinya mungkin juga masih tahap belajar. Tapi kalau aspek spiritualnya bagus, aspek spiritual itu tidak hanya sekedar ibadah saja, tapi bagaimana rasa menerima, rasa tawakal gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya penting sekali gitu di usia senja itu. Tidak hanya senja, sebetulnya kita pun yang belum usia lansia itu mulai exercise, mulai belajar aspek fisiknya diperbaiki, aspek emosinya dikelola, dan spiritualnya mulai diperbaiki supaya nanti jadi lansia itu tidak serta-merta saknyet gitu ya. Lansia yang sukses itu bukan karena dia sebentar langsung jadi lansia sukses, itu tidak, tapi dia itu berasal dari mulai pada saat usia 30 itu sudah diatur aspek fisik, emosinya bisa ngatur gitu ya, dan aspek spiritualnya itu mulai diperbaiki sehingga nanti pada saat tua menjadi lansia yang betul-betul wise, betul-betul bisa lebih bisa menerima dengan apa yang sedang Allah takdirkan begitu. Karena kalaupun sakit ya itu memang ada penurunan fungsi tubuh, tapi bagaimana bisa menerima dan akhirnya semua dikembalikan kepada Allah gitu ya. Nah itulah yang akhirnya sangat penting sekali gitu menurut saya sih. Dan saya melihat lansia-lansia yang kami dampingi ya itu yang menjadi istilah hal yang perlu diperhatikan begitu. Ada yang menyampaikan lansia kok koyo cah cilik maneh gitu ya. Ya ada yang begitu, ada yang lansia yang tidak begitu. Artinya, tetapi sebetulnya kalaupun tadi disampaikan bahwa lansia itu kok kembali ke anak-anak, misalnya bikin kerajinan melipat kertas lipat gitu ya, origami misalnya gitu kan kayak anak kecil ya. Nah sebetulnya yang dilakukan itu sebetulnya menstimulasi aspek kognitif gitu. Jadi tidak hanya sekedar, makanya kenapa kalau anak kecil itu kan kegiatan-kegiatannya bagaimana menstimulasi motoriknya supaya berkembang. Nah kalau lansia itu yang dikembangkan aspek motorik dan aspek kognitif supaya tidak cepat pikun, sehingga aktivitas-aktivitasnya ya hal-hal yang sederhana,
hal sederhana misalnya meronce, terus membuat origami ataupun menyusun puzzle begitu ya. Nah, itu salah satu upaya untuk stimulasi kognitif. Jadi memang ada beberapa lansia, bahkan ada lansia siswa kami itu ada umur 114 tahun itu enggak pikun. Jadi betul-betul kognitifnya masih bagus. Artinya masih bisa mengingat jangka pendek, karena kan sebetulnya pikun itu bukan jangka waktu yang lama sekali, tapi aktivitas seminggu yang lalu saja sulit untuk mengingat, 2 minggu yang lalu sulit untuk mengingat begitu, atau barusan dahar, Simba sudah dahar belum, nah, padahal barusan makan gitu ya. Sampai ada yang parah seperti itu ya karena memang banyak faktor gitu ya. Faktornya karena bisa jadi yang pertama banyak penggalih, artinya memang stres gitu ya, banyak pikiran yang terlalu dipendam, lalu tidak bisa menerima sesuatu sehingga otaknya itu lama-lama juga akan tumpul gitu ya. Lalu memang tidak pernah distimulasi begitu ya, tadi meronce, teka-teki, olahraga itu kan salah satu upaya sebetulnya untuk memaintenance supaya kognitifnya itu tidak menurun gitu. Karena memang kalau sudah pikun, kalau sudah demensia atau Alzheimer itu pengobatan itu hanya mempertahankan aspek itu saja supaya tidak makin nemen gitulah. Karena kalau sudah pikun itu memang agak sulit untuk kembali ke normal begitu. Nah, itu akhirnya kan memang butuh, makanya kalau lansia butuh hatinya bahagia, pikirannya sumeleh begitu. Supaya tadi ya penggalih-penggalih yang ada di otak itu bisa, nah gitu. Karena memang kebanyakan ya pikun itu salah satunya ya memang ada sisi keturunan, tetapi ya perilaku begitu. Ya memang ada beberapa penyakit seperti stroke, hipertensi yang akhirnya bisa menstimulasi, mempercepat kognitif itu menurun, iya. Tetapi ya kembali kepada kita, kalau kita aktivitas atau kita sering baca Al-Quran, itu ada sebuah penelitian baca Al-Quran, istighfar itu ternyata bisa membuat kognitif itu semakin membaik begitu. Nah, itu kan salah satu aktivitas-aktivitas seperti yang bisa dilakukan. Jadi kalau di Jepang itu memang beda nggih. Pengelolaan lansia di sana kan memang negara itu yang mengambil alih semua. Jadi ketika memang lansia itu sudah sakit dan sebagainya, sudah ada nursing home begitu. Jadi memang kalau di Indonesia konsepnya itu kan aging in place, menua di rumah bersama keluarga. Nah, itulah yang dua hal itu yang membedakan gitu ya dari aspek sistemnya. Lalu hal yang positif yang bisa diambil dari Jepang itu sebetulnya lansia di sana etos kerjanya itu tinggi, semangatnya begitu ya. Jadi meskipun mereka lansia, mereka rata-rata kalau supir taksi di Jepang itu rata-rata lansia, usia 85, bahkan ada job street itu isinya malah lansia gitu. Kalau di Indonesia kan job street itu malah anak-anak yang fresh graduate pada ngelamar gitu. Kalau di sana memang ada job street khusus untuk lansia. Artinya meskipun mereka sudah purna, mereka ingin tetap aktivitas dan mandiri, tidak mau ngerepoti orang lain begitu. Itu menarik gitu. Lalu yang selanjutnya dari aspek fisik gitu ya, aspek fisik lansia di sana luar biasa karena memang pola makannya dijaga, fisiknya mereka aktivitas fisik, artinya olahraganya begitu, karena memang olahraga itu sangat mempengaruhi sekali gitu ya sel organ pada tubuh kita. Ketika kita sering olahraga dengan yang nggak olahraga itu lebih mudah yang olahraga gitu, dan itu juga dibuktikan di Jepang begitu ya. Ada salah satu pulau namanya Pulau Okinawa. Okinawa itu salah satu healthy island yang ada di Jepang, dan di sana lansianya rata-rata usianya sudah 90, 100 tahun, tapi mereka masih sehat dan aktivitas berkebun dan sebagainya gitu ya. Jadi memang konsep di Indonesia itu kan memang aging in place, menua di rumah gitu ya. Jadi menua di rumah, bagaimana mereka nyaman tinggal di tempat yang kearifan lokal gitu ya. Jadi memang mereka tinggal di rumah bersama keluarga, bersama cucu, bersama anak gitu ya, dan di rumahnya sendiri. Kalau di Jepang itu kan memang rata-rata ya kalau sudah lansia dan butuh perawatan ya nursing home begitu, dan akhirnya ya itu bagi Jepang itu ada plus minusnya gitu ya. Plusnya itu supaya lansia itu dengan komunitasnya kan, istilahnya pun non sewu di panti wereda begitu ya kan, dengan sesamanya itu kan memang mereka lebih nyambung. Tetapi bagaimana ini fungsi keluarga gitu ya, bagaimana kita adat ketimuran dan sebagainya begitu. Makanya kenapa konsep di Indonesia itu lebih merekomendasikan aging in place gitu. Jadi bagaimana lansia itu tetap bisa berada di rumahnya bersama keluarga begitu, bersama cucu, bersama anak begitu. Jadi konsepnya seperti itu. Makanya kenapa
program yang lebih mendekati gitu ya dengan aspek aging in place itu ya bagaimana komunitas itu mendukung bagaimana lansia itu tinggal di rumah tapi dengan kenyamanan. Makanya keluarga perlu diedukasi, lansianya juga dibuatkan istilahnya difasilitasi, ada kegiatan posyandu lansia, lalu ada sekolah lansia atau ada komunitas pengajian supaya mereka bisa pulang ke rumahnya, nanti kegiatan lagi, pulang ke rumahnya tidak seperti non-sewu kalau di Panti Breda kan betul-betul di sana dan keluarga tidak lepas gitu ya. Ya memang keluarga itu jadi tidak dalam tanda kutip keluarga fokus untuk karir gitu, tetapi bagaimana lansia yang di sini yang mereka juga butuh untuk disapa setiap hari gitu, karena namanya orang tua itu kan pasti butuh untuk ya disapa, ya diperlakukan dengan baik begitu. Ya itu sebetulnya kebutuhan mereka itu, kalaupun memang keseharian dan sebagainya itu ya caranya saja teknis pelaksanaan, tetapi kebutuhan saya aja kalau di sekolah lansia itu fasilitator kami gitu, itu sering kami sampaikan bahwa lansia itu butuh disapa saja, Simba, dipegang tangannya, gimana kabarnya, itu saja mereka sudah langsung merebus milih. Karena apa? Ternyata saya itu Bu Endah kalau di rumah nggak pernah diginakan sama anak saya. Neng panjenengan itu loh, terus ini narasumber guru-guru yang lain, bukan siapa-siapa saya, tapi kok begitu. Nah itu berarti ternyata dari situ saya akhirnya mengamati, iya ya lansia itu sebetulnya bukan tidak butuh dikasih uang, dikasih apa enggak, tapi mereka cukup disapa, dan tetapi disapa dengan hati dan ketulusan itu kok lebih dapat gitu feel-nya gitu. Jadi kami mendampingi lansia itu kadang disapa dulu, Simbah apa kabar, pripun kabare, sehat, itu sudah membuat mereka tuh gitu nyes banget ngoten nih yang mereka rasakan seperti itu gitu. Jadi kok hal kecil ya gitu ternyata gitu. Nah itu satu hal yang akhirnya kami belajar, iya ya ternyata lansia gitu orang neko-neko gitu. Artinya ya disapa dengan tulus dan ya artinya ya diperhatikan.